Ketika sebuah bencana terjadi, proses identifikasi korban menjadi salah satu proses terpenting, termasuk pada kasus jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Tim Disaster Victim Identification DVI bertugas mengenali jenazah satu persatu sebelum diserahkan kepada keluarga. Dari penelusuran Vanimo, gabungan ahli forensik hingga akademisi ini harus berpacu dengan waktu. Di Surabaya, Jawa Timur, Fani juga menemui keluarga korban yang berupaya tak kenal lelah demi 7 anggota keluarganya yang masih hilang. Vanimo menyajikan kisahnya untuk Anda. Ini adalah foto anggota keluarga Ebenezer Tanaputra dan istrinya Lili Tejakusuma. Minggu 28 Desember 2014 lalu, mereka berangkat dari Surabaya menuju Singapura menggunakan pesawat AirAsia KZ8501. Pak, mungkin bisa dijelaskan siapa saja keluarga yang berada di dalam pesawat itu? Yang berada di pesawat itu mama mertua saya atas nama Jo Indri, kakak ipar saya yang perempuan T. Meji Tejakusuma, terus suaminya Ji Charlie Gunawan, keponakan saya, jadi anaknya mereka tuh bertiga anaknya. Yang anak pertama perempuan tuh Ji Stefani Gunawan, kedua Ji Stephen Gunawan, ketiga tuh Ji Stevi Gunawan. Dan yang ketujuh pacar dari Stefani Gunawan, Chris Lemoa Hutama. Jadi total ada 7 Kristanto Lemoa Hutama. Anggota keluarga ya Pak 7. ya? 41 menit setelah lepas landas dari Bandara Juanda, pesawat itu jatuh di Selat Karimata. Eben dan istrinya tak pernah menyangka akan kehilangan 7 anggota keluarga mereka sekaligus. Tragedi itu tak hanya menyisakan duka mendalam, tapi juga penantian panjang Eben dan istrinya atas kepastian nasib ke-7 anggota keluarga mereka. Untuk label jenazah B015 tidak terbantahkan kita dapat identifikasi sebagai G. Stevi Gunawan, wanita usia 10 tahun berdasarkan 1 data primer yaitu sidik jari serta 2 data sekunder yaitu medis dan properti. Kemudian menggunakan kaos motif bergaris-garis horizontal berwarna merah dan putih. Pada bagian depan terdapat gambar Minnie Mouse. Dari 7 orang anggota keluarga Eben, baru 2 orang yang berhasil ditemukan dan diidentifikasi. Prosesnya bagaimana pada saat diinformasikan kepada anggota keluarga bahwa ini salah satu anggota keluarga Bapak? Saya dapat telepon dari rumah. Ada dari Polsek merapat ke rumah. Dan ditanya sama orang rumah, kenapa merapat? Katanya ada jenazah yang mau diantar. Dan setelah itu kita dipanggil sama orang AirAsia, psikiater, dan dari Polda. Dan mereka pun berbicara dengan kita tuh pelan, ngasih tahu kalau ini kakak ipar perempuan saya sudah teridentifikasi. Proses identifikasi keluarga Eben dan puluhan jenazah penumpang pesawat AirAsia lainnya yang telah ditemukan dilakukan tim Disaster Victim Identification DVI Polri di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Jawa Timur. Disinilah 200 tenaga ahli forensik asal dalam dan luar negeri bahu-membahu mengidentifikasi korban, berbekal sampel dari keluarganya. Apa saja yang diminta Pak? Yang diminta itu fotokopi KTP, kartu keluarga dari penumpang, terus gigi dari dokter gigi, ronsen apa segala, perawatan giginya. Setelah itu darah. Jadi dari keluarga sampel darah diambil, terus foto-foto waktu semasa mereka hidup, tanda-tanda lahir, tai lalat, terus ada luka, ada tato, itu informasikan. Pak Waluyo, bisa dijelaskan skema pengumpulan data antemortem dan juga postmortem dari keluarga korban hingga akhirnya berhasil diidentifikasi? Jadi data antemortem adalah data-data
yang ada pada korban semasa hidupnya. Sebagai contoh misalkan kita membutuhkan data gigi. Jadi kita menghubungi pertama kepada keluarganya untuk mendapatkan data giginya pada dokter gigi yang merawat. Sedangkan data postmortem adalah data yang didapat pada jenazah yang dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim ahli. Tim-tim ahli itu terdiri dari ada odontologi forensik, ada tim patologi forensik, ada juga tim dari sidik jari Inafis Mabes Polri maupun Inafis Polrestabes Surabaya dan Inafis Polda Jawa Timur. Ahli kedokteran gigi forensik Polda Jatim, AKBP Dr. Gigi Waluyo Nugroho, sudah 21 tahun bekerja sebagai ahli forensik. Menurutnya, penanganan setiap kasus tak pernah sama. Begitupun saat mengidentifikasi jenazah penumpang AirAsia. Kalau kasus demikian, jumlah jenazah yang sangat banyak, kita benar-benar harus ekstra hati-hati, tertib administrasi, tertib SOP-nya, tertib alurnya, dengan harapan sistem yang untuk pemeriksaan atau identifikasi itu bisa berjalan dengan baik sehingga tidak ada kekeliruan. Kesulitan apa yang Bapak hadapi dalam mengumpulkan data antemortem? Sebagai contoh ya, kalau kasus ini keluarga dekatnya sudah menjadi korban semua. Jadi tidak ada yang bisa memberikan keterangan tentang korban. Kita berupaya mungkin keluarga yang memang jauh tapi masih sering komunikasi, kita kontak, kita hubungi, keluarganya hadir, kita berikan beberapa masukan. Pada umumnya keluarga masih kooperatif, ya, masih mau memberikan data-datanya. Ketika kondisi jenazah sulit diidentifikasi, uji DNA dilakukan. Kepala Lab DNA Pusdokes Polri, Kombes Pol Putut Cahyo Widodo menjelaskan bagaimana mereka menentukan identitas berbekal DNA. DNA ini adalah suatu gen yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Ini bisa digunakan sebagai alat untuk identifikasi manusia. Bahkan bukan hanya manusia, tapi makhluk hidup bisa. Teknik pengambilan sampel DNA itu ada beberapa macam. Ada yang teknik pengambilan sampel DNA langsung, dan ada yang tidak langsung. Yang langsung itu adalah DNA yang diambil dari gen, dari sel tubuhnya. Misalnya nih, saya mau analisa Fani. Saya mengambil DNA peninggalannya Fani. Seperti di bajunya Fani, di sikat giginya Fani. Yang tidak langsung itu adalah sampel DNA yang kita ambil dari sel-sel keluarganya Fani. Ayahnya, ibunya, dan anaknya. Setelah kita bisa mendapatkan sampel bermacam-macam, bisa darah, bisa buccal swab yang dilakukan seperti di kasus ini, itu menggunakan buccal swab. Dalam menguak identitas korban, tim forensik korban AirAsia KZ8501 berpacu dengan waktu. Karena semakin lama jenazah ditemukan, kualitas sampel DNA semakin buruk. Jika jenazah sudah berumur kurang lebih sepekan atau 2 pekan, sampel mana yang terbaik untuk diambil DNA? Ada bagian-bagian tubuh yang cepat mengalami pembusukan dan ada yang lambat mengalami pembusukan. Nah, itulah yang kita pilih. Pada saat kita menemukan jenazah misalnya tercebur di laut 2 hari, kita bisa memilih jaringan mana yang harus diambil. Nah, pada dasarnya bahwa jaringan yang paling mudah itu yang didahulukan. Ya. Jaringan yang sulit untuk diperiksa itu belakang. Tetapi celakanya justru yang sulit inilah yang awet. Oke. Yang mudah ini yang gampang rusak. Darah misalnya. Kita tidak akan pilih darah pada saat kita menemukan jenazah yang umurnya 2 hari atau 3 hari. Tapi kalau fresh, kita ambil darahnya. Tapi kalau tidak fresh, kita mengambil ototnya. Kalau tidak fresh lagi, kita mengambil tulang atau gigi. Yang paling awet adalah gigi. Tapi ingat, semakin ke sana, pemeriksaannya semakin rumit. Dalam kondisi serumit apapun, para ahli forensik dituntut untuk bekerja cepat namun akurat. Dalam hal ini, pengalaman mengidentifikasi jenazah selama 25 tahun pun tak membuat Putut merasa bebas dari tekanan. Kita memang agak sulit menghadapi
permintaan ini ya. Kita terbatas dengan kemampuan. Kita jelaskan pada pelanggan kita bahwa prosesnya sebetulnya tidak sederhana. Kita kadang-kadang perlu mengulang lagi karena kita tidak mendapatkan hasil yang bagus misalnya. Pernah menghadapi hal seperti itu, Pak? Tidak pernah, tapi sering. Karena dituntut untuk desakan cepat masyarakat. ya, Pak ya? Masyarakat kadang-kadang ya, mereka butuh cepat, tapi tidak tahu prosesnya seperti apa. Iya. Eben hanyalah salah satu dari ratusan keluarga penumpang AirAsia KZ8501 yang menaruh harapan besar pada tim forensik DVI. Apakah Bapak sudah siap, mohon maaf mungkin dengan kemungkinan terburuknya nanti? Sebelum kami melihat bahwa jenazahnya kami belum melihat, belum diserahkan ke kami masih mencari terus, masih menunggu. Ada juga Sigit Hartanto yang menanti kepastian nasib 3 anggota keluarganya, yakni adik kandungnya, Jarod Biantoro, beserta istri dan anaknya. Sejauh ini dengan jenazah yang sudah ditemukan dan teridentifikasi belum ada tanda-tanda dari keluarga Bapak? Belum ada. Sampai saat ini tadi kebetulan saya ke posko, katanya belum ada, ya saya juga masih menunggu, harap-harap cemas juga menunggu ini. Pada saat diminta dokumen antemortem oleh tim DVI, apa saja yang Bapak serahkan? Yang saya serahkan foto, terus KK, identitas keluarganya, susunan gigi dari dokter gigi. 2 hari yang lalu saya kebetulan dapat rekaman CCTV dari pihak bandara. Nah, kami lihat ternyata memang benar ada di situ. Nah, akhirnya untuk kelengkapan itu saya tambahkan untuk bukti-bukti data-data di DVI. Upaya Bapak setiap hari selalu memantau ke Polda Jatim? Saya setiap hari. Setiap hari saya datang sampai dari pagi sampai malam, pulang malam, pagi ke sini lagi gitu. Hingga kini, proses pencarian dan evakuasi jenazah korban pesawat AirAsia KZ8501 belum berhenti. Juga proses identifikasi jenazah yang semakin rumit karena berlomba dengan waktu. Di balik semua itu, ada mereka yang bekerja demi kemanusiaan. Orang-orang yang bekerja tanpa pamrih dan tak kenal kata lelah. Kita kumpul di sini berdasarkan expertnya. Dan itu bukan berdasarkan permintaan. Begitu ada kejadian, mereka sadar, mereka sukarela datang ke sini untuk membantu mengidentifikasi. Itulah ciri khasnya DVI. Tanpa diundang? Tanpa diundang mereka akan datang, bekerja seperti ini tanpa pamrih. Seperti lalat lah. Begitu ada bau yang jelek, dia datang. Sempat saya putus asa. Berkali-kali berpikir lebih baik mati saja. Kenapa dia tidak nengokin saya? Kenapa teman-teman saya yang lain nggak ada yang nengokin saya? Ternyata kru saya pada waktu itu yang di bagian depan semuanya meninggal. Bayangkan betapa hancurnya hati saya untuk bisa ngadapin hal itu. Sesaat lagi di 360.